Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk menambah kuota impor SPBU swasta tahun depan. Hal ini menimbang kekurangan stok BBM SPBU swasta yang terjadi akhir-akhir ini. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan, skema pemberian kuota impor tahun depan untuk operator SPBU akan menimbang aspek kebutuhan tahun 2025. Ketika permintaan SPBU swasta meningkatkan tahun ini, yang terlihat dari tambahan pemenuhan impor lewat PT Pertamina Patraniaga, maka menjadi bagian evaluasi untuk pemberian kuota impor tahun depan. Seperti tahun 2025 ini kan total penjualan mereka. Akhirnya, kita lebihkan 10% dari tahun 2024, sesuai dengan pertumbuhan permintaan. Jadi ini pemberian kuota impor juga lagi dievaluasi oleh Dirjen Migas, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian ES Jumat 12 Desember 2025. Yuliot menambahkan, bulan Desember ini operator SPBU baik swasta maupun Pertamina sudah bisa mengajukan kuota impor untuk kebutuhan di tahun 2026. Pengajuan tersebut sesuai dengan hasil penjualan BBM di tahun ini. Jadi, untuk kuota, ini kan saat ini badan usaha swasta termasuk PT Pertamina. Kalau memang itu ada impor, mereka sudah bisa mengajukan kuota untuk tahun depan. Jadi, ini berdasarkan penjualan 2025. Lanjutnya, sebelumnya, PT Pertamina Patraniaga telah memasok impor BBM tambahan kepada operator SPBU swasta. Hal ini melanjuti kekurangan stok di sejumlah SPBU swasta beberapa waktu terakhir. Pertamina mencatat total BBM yang disalurkan kepada 4 operator SPBU swasta, yakni 430.000 barel, untuk memenuhi stok hingga akhir tahun 2025 saja, sebelum mereka mendapatkan kuota impor baru dari pemerintah. Jadi pada saat ini AKRBP sudah 2 kargo menjelang 3 kargo. Vivo sudah. Pemirsa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran. Ya, revisi aturan tersebut menjadi prioritas setelah banyak masukan mengenai distribusi Pertalite yang belum terkontrol dengan baik. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas akan merevisi aturan tentang penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran. Regulasi yang akan direvisi yakni Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, perubahan regulasi ini masuk dalam program prioritas pengurus BPH Migas periode 2025-2029. Revisi tersebut Perpres Nomor 191 Tahun 2024 menjadi prioritas setelah banyak masukan mengenai distribusi Pertalite yang belum terkontrol dengan baik. Wahyudi Anas mengakui kelompok penerima BBM jenis Pertalite belum terdefinisi jelas sehingga penyaluran kerap tidak tepat sasaran. Nantinya revisi Perpres 191 akan menambahkan aturan tata kelola Pertalite termasuk harmonisasi dengan kebutuhan masyarakat, serta sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyaluran yang tidak sesuai. Kalau itu semua revisi Perpres 191 bisa disetujui pemerintah, otomatis kami juga lebih memudahkan untuk kontrol penyaluran BBM kepada masing-masing konsumen pengguna dengan baik. Dan sistem kami pastinya akan lebih menyiapkan sistem IT digitalisasi, juga settingnya bisa terpusat pada seluruh daerah. Berdasarkan data Pertamina Patraniaga, konsumsi BBM jenis Pertalite hingga Oktober 2025 di bawah 10% dari kuota tahun ini yang mencapai 31,1 juta kiloliter. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menegaskan 4 operator SPBU swasta sudah resmi menyetujui pembelian impor BBM lewat PT Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi stok hingga akhir tahun 2025. Menurut Laude, saat ini BP AKR sudah melakukan pengiriman sebanyak 2 kargo dan tengah dalam perjalanan 1 kargo lainnya. Sementara Vivo dan Shell sudah menyetujui kontrak pembelian BBM, sedangkan Exxon tidak jadi membeli BBM dari Pertamina karena stoknya masih cukup hingga akhir tahun. Laude mengungkapkan saat ini kargo pengiriman BBM Shell tengah dalam persiapan pengisian sebelum bergerak menuju Indonesia. Meski demikian, Laude belum merinci berapa jumlah impor yang dilakukan Shell, namun dipastikan cukup untuk memenuhi stok hingga habis tahun 2025. Laude mengaku alotnya negosiasi tambahan impor BBM untuk para SPBU swasta terjadi karena beberapa aspek, seperti spesifikasi badan usaha yang berbeda satu dengan yang lainnya, penyesuaian harga hingga fluktuasi harga minyak dunia. Yang swasta kan sudah dijelaskan berkali-kali ya, swasta kan sudah aman. Jadi pada saat ini AKR BP sudah 2 kargo menjelang 3 kargo, Vivo sudah, kemudian Shell sudah final negosiasi, Exxon nanti kita cek di kemudian yang Exxon mereka masih punya cadangan. Pak, untuk Shell Jadi berarti sudah mereka udah akan beli juga ya Pak? ya sudah negosiasi final. Itu ada targetnya nggak sih Pak, kapan terisi Pak? juga atau gimana? Ya, kapan terisinya Pak? 100.000 juga nggak Pak? Dalam waktu dekat. Soalnya kan sampai saat ini informasinya kargo sedang persiapan untuk bergerak. Ya pemirsa, terkait pemerintah menginginkan impor BBM satu pintu ya melalui Pertamina, di mana kemarin SPBU swasta masih mempertimbangkan sehingga menyebabkan beberapa SPBU memang tidak menjual lagi ya BBM. Namun ini SPBU swasta sudah resmi akan impor melalui Pertamina, di mana mungkin untuk libur Nataru ini memerlukan banyak stok BBM ya, sehingga ya mungkin kedepannya untuk preventif agar tidak kesusahan mencari BBM bagi masyarakat. Ya tentu upaya ini kita harapkan untuk mendukung adanya stok BBM di berbagai daerah di Indonesia agar kemudian tidak terjadi kelangkaan, karena kita tahu aktivitas yang meningkat di akhir tahun tentu yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun tetap tidak boleh kita lupakan bahwa spesifikasinya sebetulnya mungkin berbeda, tapi ya SPBU swasta ini mungkin legowo begitu ya untuk kemudian bisa melakukan pembelian BBM ataupun minyak mentah dari Pertamina, dan kita harapkan Pertamina juga terus berbenah agar kemudian penyediaan BBM bisa lebih baik ke depannya dan bisa dalam tanda kutip bersaing lah dengan BBM dari kualitas SPBU swasta. Baik, kita tinggalkan informasi soal impor BBM dari SPBU swasta. Pemirsa, kita bergeser ke informasi berikutnya, di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan memperkuat Satgas penertiban kawasan hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, dan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat. Ya, Bahlil menegaskan pemerintah akan menindak tegas tambang liar yang tidak mengantongi surat izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH.